Jadi kita rencananya hari ini akan melihat ayam yang udah close dan yang tinggal sedikit. Jadi keadaan ayamku aja lah. Mau bahas apa? Mungkin bahas tentang performan yang udah dicapai. Tapi ayamnya juga gak terlalu banyak ya. Maksudnya tonasenya nggak terlalu banyak. Dengan tonase yang nggak terlalu banyak itu kita bakal dapat apa sih sebenarnya? Banyak kan orang-orang berpikir, oh tonasenya gede, pasti pendapatan gede, karena pengkalinya gede. Karena kan kalau orang-orang bilangnya, oh harga kontrakku segini, jadi dikalikan tonase jadi segini. Yo nggak tentu juga. Jadi kita lihat gimana performan di dalam kandang dan sekalian kita lihat gimana keadaan di kandang setelah penjarangan dan persiapan-persiapan untuk DOC-nya ini juga kita akan bahas. Oke, yes. Oh, yuk mangan kon. Si wis maem. Masih order pakan nih untuk vlog 2 ini, Bro. Ada 3 rig yang datang dan kita udah habis yo. Jadi menyempatkan pakan-pakan yang ada. Seperti biasa kita sanitasi dulu. Oke, gas. Nah, ini nih. Mantap nih. Ayamnya gua estimasi kayaknya 2 kiloan nih. Jadi ventilasi biasa, nggak ada yang penting, nggak ada yang senot. Kalau teman-teman dengar pakan juga habis. Ada sih pakannya di sana masih. Wis kita foto dulu karena ayam udah nyebar ya, nggak nyebar banget sih, tapi ya wis lah gitu. Karena ini masih pagi juga, kita hari Sabtu, kita mau istirahat lah ya. Masa supervisor gak mau istirahat, cok? Istirahat lah. Jadi kita patroli tetap dilakukan. Oh ini tabungnya ini, Bro. Jadi ini alat canggih dan dikasih ini ortholiten dari Utuh, indikator solution for chlorine test. Ini udah kebagian sih. Peternak-peternak itu pakai klorin ya buat sanitasi di kandangnya. Ke bawah. Biasanya kalau peternak-peternak itu udah kebiasaan untuk sanitasi air minum ayamnya pakai klorin. Ya aku gak bilang klorin itu untuk obat ya, tapi aku bilangnya klorin itu buat sanitasi
airnya. Ini ayamnya nggak terlalu uniform karena udah sisa-sisa panen nih. Jadi yang jantan-jantan nih kayaknya 2 kilo, 1,9, betinanya masih 1,7, 1,8, 1,8, 1,6 mungkin ya. Ini 1,7. Ya situ nah, kalau udah panen terjadilah kayak gini. Nanti di lain video mungkin aku akan membahas tentang performanku yang turun karena kemarin performanku sebenarnya udah 420 di kandang 2 karena kesalahan panen yang dibuat sama saya dan manajer, jadi turun performanya. Nih, kuning bos, lihat ini ayam-ayam gua feeling 1618 sih bro, bakal-bakalnya diajuin panen ini bakal kebablas sampai 2 kilo. Tapi gua siapin di sini nih. Kalau emang dapat 18 maksimal 18. Oh, enggak nanti paksa 2 kali dicampur. Dia enak. Dan yo kita bahas segi performanya ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut membahas performan di sini. Performanya ya apa? Kalau ayam dipanen kecil, jadi anggaplah umur 30 habis. Biasanya kan peternak-peternak sekarang kan 35 baru habis nih. Umur berapa terus? Umur 40 atau 32 baru panen ya. Nah, terus siapa yang kalau umur 30 habis? Kayak kandangku umur 28 habis. Umur 30 kayaknya finishing lah kalau emang ada sisa-sisa. Yo santai aja, Bro. Nah, jadi umur-umur segitu masih aman aja sebenarnya untuk performan karena performan kita bayaran kita tetap menghitung tentang seberapa tinggi performan yang kita capai. Anggaplah kita bisa nyampe performan 430 atau 450 di kandang. Ya wes tetap bayaran sebanyak performa yang kita capai. Biasanya kalau di kandang-kandang bisa sampai 500 atau 450 itu gampang banget. Karena dengan performa DOC yang bagus juga. Nah, kalau di farm kita jangan bilang DOC kita jelek atau gimana. Ya kita pasti dapat DOC yang di bawah standarnya kemitraan. Tapi jangan lupa juga kita di sini farm. Kita benar-benar harus mikir gimana caranya untuk memperbagus ayam kita dari bibit yang nggak seberapa bagus dengan kualitas yang ada di kemitraan, tapi kita bisa mencapai performa yang mendekati kemitraan gitu. Ada sih farm-farm yang gede, farm-farm Bondowoso atau farm-farm ada seperti farm salah satu farm yang dapat IP 500 ada. Tapi bukan farm saya masih paling tinggi di kandang itu 430-an. Jadi belum terlalu tinggi seperti farm-farm lainnya 450 atau berapa. Karena emang manajemennya belum sempurna seperti farm-farm yang lebih tua. Jadi apakah berpengaruh juga? Yo, sangat berpengaruh. Kalau kita bicara tentang kemitraan, kita bicara tentang bagus kualitasnya. Tapi kalau kita bicara di farm, kita bicara kalau kita bahas farm, kita harus bicara tentang manajemen. Apakah di kandang biasa komersil nggak membahas tentang manajemen, Mas? Ya tetap membahas tentang manajemen, tapi nggak seberapa berpengaruh karena dengan manajemen yang biasa saja, tapi dengan kualitas DOC, kualitas pakan yang lebih baik daripada farm, ya pasti mereka dapat dapat cara kerja, dapat kerja yang ya nggak terlalu ngoyo seperti di farm. Gitu.
Tapi tetap harus ada manajemen yang harus dibangun di kandang. Jadi IP atau indeks prestasi yang dicapai, indeks production. Oke, kalau di peternakan ya. Yes, IP ya, kita bilangnya. IP-nya berapa sih, Mas? Untuk ayam umur 25 hari dipanen. Ya, aku bisa jawab IP saya 420. Kecil? Ya, enggak juga. Karena kalau teman-teman tahu, di peternakan IP 400 up itu udah bagus. Udah harga mati dah, minimal itu udah KKM-nya. Padahal KKM di farm ini ada 370. Itu KKM banget yang kita harus capai untuk mendapatkan bonusan ya senilai berapa ya? Lupa saya. Segitulah pokoknya. Dan apakah gede 420? Ya enggak. 420 ada di atasnya lagi ada 460 up sampai 500 sampai 600 mungkin ya. Tapi kalau 600 ya masih mungkin harga kontranya atau sesuatu yang bisa mempengaruhi. Tapi sementara ini yang biasanya ada di 460 up atau 450 up, aku lupa. Range-nya segitu pokoknya, di atas 420 itu ayam-ayam jumbo. Kalau ayam medium 420 it's okay, itu terlalu bagus sudah. Itu terlalu bagus untuk farm. Kalau kemitraan kayaknya biasa aja karena bonusannya juga nggak terlalu banyak ya. Apa penghasilannya bukan bonusan kalau di kemitraan, itu penghasilannya. Jadi begitu, santai aja, nggak usah takut, nggak usah apa. Karena hitungan kita udah pas. Kita juga udah punya tabel performance yang nggak tahu boleh di-share apa enggak ya. Nah itu kita bisa hitung. Jadi keluar ayam segini dengan BB segini, tonasenya segini, apakah mencapai 420 atau berapa? Selama ini untuk 3 periode ini aku pakai KKM ku 420 lah. 400 itu berarti 2 KKM lah. Remedi lah besok ya. Kita harus memperbaiki manajemen yang ada di kandang itu. Jadi itu. Jadi santai aja untuk peternak-peternak di luar. Kalau mau dihabiskan medium, bersenang hatilah karena emang 30 hari. Kita potong 5 hari. Lumayan kan? Dipotong 5 hari dari panen besar. Ataupun bisa sampai 50 hari tapi ayamnya 3 kilo. Ya harapanku sih kalau bisa 30 hari habis atau 29, 28 ataupun 25 kalau emang ayamnya bagus udah mencapai bobot panen lah ya. Pas aja gitu. Kayak kita percayakan kepada marketing dan tim produksi yang menghitung tentang performa kita. Selama performanya bagus, dapat uangnya bagus, lepas gitu. Segera check in, segera persiapan lagi, segera check in, segera pemeliharaan lagi, dan segera bayaran lagi itu. Jadi nggak usah risau lah ya. Kadang-kadang ada peternak, oh aku itu apa aku masih ada yang ya nggak usah dipikirin pak ya, nyantai. Kita tuh kerja ada hitungannya dan pasti hasil. Kalau nggak hasil nggak akan kita lempar sama ini. Ya kayak ayamku ini sekarang, ini nggak hasil, bukan nggak hasil malah, nggak perfect gitulah, nggak dapat 420 ya wis kita tahan. Karena satu dua hal kemarin yang akan aku bahas besok, minggu besok lah ya. Minggu ini udah crowded bro, panen gila-gilaan bro. Jadi kita lanjut sweeping ayamnya. Gas. Kita sekarang jalan-jalan di pinggir kandang. Nih, nanti siang paling ada yang panen nih. Panen. Ya panen bener panen. Panen pupuk. Pupuknya udah dikeluarin. Yang bawah, yang samping, yang atas sana masih. Kayaknya udah selesai nih kru pupuknya nih. Tinggal bawah nanti tinggal cuci kandang nih anak-anak.
Dang mari dang wis dang hutan. Kita coba lihat yang bawah nih, kayaknya lagi progres juga nih. Baunya ya Allah, udah kuat, udah kuat, udah kuat. Allah, amonia. Abu, mata perih banget, cok. Ini kalau emang ada panen siang atau pagi yo, tak tunjukin sih videonya. Lumayan buat teman-teman. Nah ini sudah, tapi SOP-nya harusnya lampunya mati bro, lampunya masih hidup ini. Ini karena dihidupin bukan karena sesuatu atau apa ya, karena emang kita butuh lampu di sini. Jadi dihidupin biasanya sama satpam buat penerangan juga, buat controlling mereka. Nih udah selesai tuh, tinggal sapu kering anak-anak dan diwadahin sak lagi. Oke, ini kayaknya karena tim kerupuk pupuknya aja ini jadi bergelombang. Kemarin sebenarnya udah disetting sama teman-teman. Guys, inilah persiapan kandang kita sampai di kerupuk pupuk berarti. Yes, kita program anak-anak untuk sapu kering. Wah, nggak turun bro. Kita laporan dulu mekanik. Lapor Pak Mekanik. Ini pakai Pak Mekanik, selingnya nggak turun yang belakang Pak Mekanik. Kan jadi satu harusnya Pak Mekanik ya. Tolong ya Pak Mekanik. Love you. Kandang 1A Pak Mekanik. Udah. Yus, masalah-masalah kayak gini harus diserahkan kepada ahlinya sayang. Ya, harus peka kita. Ada kesalahan langsung. Ini bukan ada kesalahan langsung, ada gak nyari masalah juga gitu. Kita menemukan kayak orang-orang audit itu temuan-temuan. Nah, oke, kayaknya sekian dulu video dari gua. Kalau ada salah kata, saya juga minta maaf sebesar-besarnya. Tetap tonton video-video dari saya dan jangan lupa like and subscribe dan komen kalau emang ada sesuatu yang mengganjal. Mau tanya-tanya tentang apa, kemitraan atau ini atau farm. Kalau emang saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau gak bisa jawab, saya tanya ke teman-teman saya, ke teman-teman saya buat bahan belajar kita juga bareng di farm ataupun di kemitraan. Oke, sekali lagi, salam cinta dari ujung kandang, salam peternakan, jaya terus peternakan. Gas.